kembali lagi. Eh, Halo Lukas. Kan nyangkut lagi nih videonya. Yang belum masuk. Emang agak lama kali ya. Konyol. Konyol-konyolnya. Instagram. Tobat. Tinggal punya Romo ini yang kita dicoba. Malam kembali ke arah cek gigi ulang-ulang deh. Katanya Romo online. Malam Nana, Shem, dan kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan. Malam Rosa Delia. Empat. Sekarang Romo nih yang belum gabung. Tuhan tolong kami, lancarkan acara, dan berkatilah selalu. Yang nyoba ke koko jelas. Nikolaus putar musik. Putar musik. Lagi nggak setel musik soalnya ini di sini. Sudah malam. Aku ganggu orang tidur. Mak. Romo online tapi videonya belum gabung. Apa karena sinyal susah kali ya termasuknya? Ayo bisa. Kok hilang si Andreas? Tetap tidak bisa. Sehat, Gus. Tetap tidak bisa nih Romo. Gimana coba? Udah aku klik-klik, tak bisa pula. Sedih sekali nih kalau acara begini nih. Selalu gangguannya ada aja. Mana nih? Sudah dicoba-coba, klik terima, tapi tak bisa connect juga. Bagaimana pula ini? Malam Yolan, Skeviolan. Mak, sedihnya. Tidak seru nih kalau pakai Petrus Juniarto nggak bisa gabung. Tuhan tolong. Tetap tidak mau nih. Tadi coba nggak mau. Udah Coba lagi. udah terus ini Kusmi. Kok ngeyel ya? Romo jadi nggak Romo? Sampai pegel. Akhirnya puji Tuhan, Jadi. haleluya. Selamat malam Romo.
Capek kali. Oke. Dari tadi. Malam. Malam Gimana, Romo, malam suaranya Kak terlihat Rano, tidak? akhirnya bisa gabung. Romo sekarang di Filipina kah? Iya, ya. Suaranya mana Romo? Suaranya Ya hilang. bisa anu lah apa? Suaranya Ah, bagaimana? Rekam. Cek cek ya sudah. cek In. sudah ya. Aman. Oke. Aman aman. Kita mulai dengan doa dulu kali ya, Kreas. Oke, kita doa dulu aja. Oke, yuk. Nanti berkatnya dari Romo ya, Romo. Kumohon biar lancar semuanya. Iya ya. Berkat Silakan. pembuka atau Ya. penutup nih ya? Berkat pembuka dan penutup dong. Oh iya, siap. Ya. Ayo, silakan, Dek. Oke. Nama Bapa dan Putra. Amin. Bapak, terima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu melalui kebersamaan di Mudik Nusantara Indonesia pada malam hari ini bertepatan dengan Hari Kartini dan Minggu Panggilan Sedunia. Bapak, kiranya berkatilah segala acara demi acara yang akan kami laksanakan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dan membimbing setiap langkah hidup kami dalam menapaki jalan panggilan-Mu dan menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat Katolik untuk menjadi domba-domba yang dituntun demi namanya yang kudus di jalan yang lurus, dan Gembala kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penuntun, bimbing dan juga selalu tetap menjaga kami dari waktu ke waktu. Kami yang jauh dari sempurna ini menyatukan kepadamu dengan pengantarkan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa ini sepanjang segala masa. Amin. Berkat dari Romo acara Amin. malam ini. Tuhan bersamamu. Dan Bersama bersama kamu. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Malam Romo, Kak Rano, dan kawan-kawan semuanya. Selamat Malam hari ini malam. sungguh spesial ya sepertinya. Sementara kita Malam. itu, ya malam juga Romo. Agak gila sepertinya sinyalnya ke sana. Iya. Oke, kita sangat spesial nih Kak, sepertinya ya. Oke, sangat spesial sekali. Spesial dong. Iya dong. Indonesia sekarang lagi merayakan Hari Kartini. Ya. Nah, kebetulan juga Gereja Katolik sedunia merayakan Hari Minggu Panggilan. Yang keberapa? Kalian tahu nggak ya? Hari Minggu Panggilan 61. berapa? 61 ya? 61. Ya. Oh, sudah tua sekali usianya. Sudah tua. 61. Nah, oke. 61 ya. Boleh Kak Rano videonya dinyalakan agar kita segera berbincang-bincang. Karena yang ku tahu Kak Rano ini juga calon imam. Malam Kak Rano, wah ganteng sekali loh. Pinky boy. Malam. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan dua narasumber kita. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah, bukan? Nah, silakan Andreas diperkenalkan narasumber kita siapa aja malam ini. Oke, siap. Narasumbernya kita sendiri ya. Ya dikenalkan lagi dong. Walaupun teman-teman sudah ada yang kenal, tetap perkenalan. Siap. Ya. Dari saya. Kalau saya Andreas Pangestu, bisa dipanggil Andre. Saya dari Keuskupan Agung Semarang,
Paroki Santo Alfonsus del Liborio Nandan. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Nicholas Aditya Nugroho, biasa dipanggil Nicholas. Terserah sih kalau mau panggilan lain, Adit boleh, Nugroho juga boleh. Saya juga dari Keuskupan Agung Semarang, parokinya Paroki Salatiga Gereja Katolik Santo Paulus Miki. Nah, silakan Kak Rano dan Romo perkenalan. Siapa dulu boleh? Ya, baik. Duluan. Jadi perkenalkan, saya Rano Andian Rahman dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Berulung, Keuskupan Amboina. Nah, sekarang saya lagi di Keuskupan Manokwariso. Oke. Ini saja perkenalan singkat. Oke. Silakan Romo. Ya. Saya perkenalan kan? Iya. Perkenalan juga Romo. Oh, ya. Baik. Ya. Baik, nama saya Romo Petrus Junior TP. Saya berasal dari Cepu, Jawa Tengah. Ya, Keuskupan Surabaya. Oke. Dan Berarti sekarang tugas saya sedang studi di UST yang Manila. oke. Saya Putus-putus oh. mengambil itu pastoral teologi. Mengambil pastoral teologi di UST. Ya. Terima kasih. Itu aja singkat. Oke, Romo. Oke. Nah, silakan. Mau dimulai dulu kan, Andreas? Andre? Oke, ya, duluan. Silakan. Ini bincang-bincang apa aja gitu Ya, tentang awal mula Romo Petrus terus sama Kak Rano memilih jalan panggilannya sekarang tuh awal mulanya seperti apa? Tuh, itu dulu deh yang penting sebelum menyangkut ke tema kita malam ini. Tapi ada yang tahu nggak sih tema malam ini? Jujur saya yang buat acara juga agak lupa temanya. Temanya kan bertepatan Hari Kartini sama Minggu Panggilan. Itu. Minggu Panggilan. Tapi judul acara kita kan pasti ada dong. Ada yang bisa bantu biar ada kisi-kisinya. Kemungkinan ambil tema tentang temanya. Ya, apa itu? Apa itu Romo? Ya, saya mendapatkan pesan kemarin temanya tentang panggilan. Ya, tentang panggilan. Putus-putus. Putus ya. Oke. Apa saya bisa diterima? Cek. Oke. Putus-putus Romo. Ini sinyal saya yang bermasalah kan? Iya. Sinyalnya putus-putus kalau di saya. Kalau di Andre gimana? Putus-putus kak? Lancar ya? Agak lancar sih, mana agak lancar sih. Kan nggak hujan. Nah hujan pasti lelet. Sudah pasti ya itu ya kalau di Indonesia. Oke. Ya, ngomong-ngomong soal Minggu Panggilan Romo, pasti dong. Masa ya dari kecil Romo, Kak Rano bercita-cita menjadi seorang imam ataupun seorang rahib, ibaratnya dalam tanda kutip, membaktikan hidupnya seumur hidup kepada Tuhan itu pasti nggak mungkin langsung ujuk-ujuk.
Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Nah, boleh diceritakan nggak Romo dan Kak Rano bergantian? Biar makin kita umat Katolik dan OMK ini makin terpanggil menjadi mungkin imam atau suster ataupun bruder. Silakan. Oke. Saya akan menjelaskan bagaimana panggilan saya awalnya pada saat kecil itu kan ada itu pasionis gitu ya. Itu datang ke stasi Ya. saya namanya stasi Jipang di Cepu itu. Nah, ketika mereka memakai jubah hitam tuh, ya, ada lambangnya pasionis, ada lambang pasionis, dan itu saya mulai dengan jubahnya. Nah, jubah yang memberikan saya harapan untuk ya nanti supaya mungkin jadi romo gitu kemungkinan. Terus akhirnya saya masuk ke ini setelah selesai masuk ke seminari Garum. Ada yang tahu seminari Garum di mana? Gimana? Ya, Apakah ya. suara saya terdengar nge-lag? Tadi sempat nge-freeze Romo videonya. Agak terus putus ya. Gimana tadi cerita saya? Ya. Sampai Romo tertarik dengan jubah para imam pasionis. Oh ya, ya. Lalu setelah itu, ketika saya masuk ke seminari menengah Garum di Blitar, Jawa Timur, nah, saya sampai selesai itu tingkat 4 saya sampai selesai. Lalu awalnya tuh saya mau masuk ke itu apa Jesuit ya, Jesuit SY. tes. Setelah tes itu saya lalu Romo diterima ya, tesnya diterima, cuma saya tidak jadi masuk saya, pada waktu itu. Akhirnya bekerja di luar selama tahun, bekerja dulu pengalaman, lalu masih panggilan itu yang punya hitam, lalu dengan lambangnya pasionis. Akhirnya saya dan singkat cerita sampai sekarang jadi pasionis. Begitu. Wah, mantap. Kalau Kak Rano sendiri bagaimana? Mantap Romo. Semoga teman-teman OMK juga memiliki panggilan yang sama ya. Ya. Terima kasih Romo. Kalau saya itu dengan agak mirip seperti Romo. Oh, agak miripnya apa tuh Kak? Miripnya itu kalau Romo itu tertarik karena jubahnya para misionis. Tapi kalau saya itu saya tertarik karena pelayanan dari paroki saya. Nah, karena di Tanimbar, daerah Tanimbar itu, terus Tanimbar itu kalau di kampung saya itu waktu itu jalannya itu memang sangat parah sekali. Nah, sehingga kalau pelayanan, apalagi kalau hujan seperti begini, ya selalu jatuh bangun motor begitu. Nah, dari situ saya seperti rasa iba begitu. Nah, makanya rasa iba lalu rasa ingin membantu seperti begitu. Sehingga muncullah rasa gila di diri saya. Tapi ketertarikan saya untuk menjadi orang imam, kalau imam maksudnya, itu tidak mulus dalam artian begini. Ketika tamat SD lalu saya masuk seminari SMP, itu juga orang tua tolak. Kemudian sesudah tamat SMA,
Ya, bilang videonya nge-freeze. hingga sampai seminar tinggi hati kudus dinilai. Ya, banyak Kak nge-freeze Kak videomu Kak. Tiba-tiba hilang sinyal. Kedengaran? Iya, sekarang sudah membaik tapi tadi sempat nge-freeze videonya. Oh, oke. Jadi begini, ketika saya rasa ingin tertarik untuk menjadi seorang imam itu, kemudian saya masuk di seminari, tapi orang tua sempat menolak menjadi kali. Jadi saya masuk secara diam hingga 1 tahun lebih lah. Baru orang tua mengetahui ketika saya di seminari KPA Ambon. Nah dari situ orang tua mulai mengakui hingga sampai seminari tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng. Ini yang sudah tahu pasti Nikolaus, ada juga ini Resmiat ya. Nah mereka ini pasti sudah tahu karena biasa itu kita buat kegiatan sering-sering online begini. Jadi mereka pasti tahu dong. Nah dari situ hingga sekarang saya sebagai kreator itu sementara tidak lagi Romo, alias saya sudah mengundurkan diri di Keuskupan Aboina. Lalu sekarang sementara mengajukan surat lamaran di Keuskupan Manokwari Sorong. Makanya sekarang saya ada di Sorong. Itu saja. Wow, jauh-jauh merantau ke Sorong demi panggilan ya Kak, keren. Salut. Ya, ya begitulah. Semoga langgeng ya Kak. Semoga langgeng sampai akhir hayat. Amin, amin. Romo juga semakin setia. Nah, Andreas, kita kebetulan ada contekan pertanyaan nih buat narasumber kita. Mau gantian nanya nggak? Kamu duluan apa aku duluan yang nanya? Dari tim HPD nih kebetulan. Tim acara juga bantuin. Silakan Andreas, mau gantian kamu dulu yang nanya atau aku dulu? Saya dulu nggak apa-apa. Ya, silakan. Pertanyaan. Ya, pertanyaan Romo ya. Ya, dua-duanya juga boleh. Oke. Kalau bisa dua, kenapa satu? Ya. Berawal dari masuk niat dari SY ke tiba-tiba ke kongregasi pasionis itu sejak dari masa sekolah atau masa SMP Rom atau dari SMA waktu niat masuk SY gitu sudah ada gambarannya atau bagaimana, ada perubahan gitu? Ya, kalau saya ini ya Pak, waktu SMA gitu. Ketika di Seminari Garum itu kan lihat ada brosur-brosur, lalu saya baca-baca, wah ini tertarik untuk masuk ke SY. Akhirnya ketika saya baca dan saya merasa pingin masuk ke SY. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke SY. Tetapi setelah tes semua selesai dan ada pengumuman, sebenarnya saya sudah diterima, cuma saya pertimbangan lain. Itu pengumuman dari biara, dari provinsi itu masih melekat di kepala saya. Dari Giri Sonta berarti ya. Jubah tadi.
jubah hitam tadi. Provinsialnya di Giri Sontan SY. Oke, terima kasih Rom. Nah, Sekarang Bang Niko. oke. Nah, menyangkut dengan tema besar kita, Ibu kita Kartini, yang kita rayakan hari ini. Ini aku ada pertanyaan, bagaimana pandangan Gereja Katolik sendiri mengenai emansipasi wanita untuk Kak Rano dan Romo. Karena menyangkut dengan Kartini, kita harus menyangkut pautkan. Pandangan Gereja Katolik itu seperti apa sih? Penasaran saya sebetulnya. Pandangan mengenai Pandangan gereja mengenai emansipasi wanita. Emansipasi Romo, emansipasi. Di wanita. Emansipasi ya. Saya melihat emansipasi ini. Iya. Dalam arti katanya emansipasi itu berarti kita harus keluar dari kontrol seseorang. Dalam arti kita itu terkungkung di dalam penderitaan, mungkin ada pembatasan-pembatasan. Lalu ketika kita mengalami rasa di mana kita ingin bebas, disitulah emansipasi itu berperan. Dan ketika melihat ini semua, gereja itu pandangannya, yaitu kita coba melihat dari kitab suci, ya, melihat dari kitab suci sumbernya, di mana peran wanita mengikuti Yesus. Di sana memang mereka mengikuti Yesus, ada suatu keterbatasan diri ketika melihat Yesus itu. Ketika bertemu dengan para wanita menangis. Lalu Yesus mengatakan, jangan menangis. Ya, maksudnya dalam arti kata itu ada suatu iluminasi dalam arti kita itu dicerahkan supaya itu mendapat suatu keadaan yang baru dari arti, dalam arti lalu menjadi seperti itu. Kalau lihat dalam konteks kitab suci, dalam kehidupan gereja Santo Santa ada satu yang kebetulan hampir mirip lah ceritanya dengan itu Kartini ini, yaitu Santa Katarina dari Siena. Kalau kita pernah baca-baca, mungkin mendengar Santa Katarina dari Siena. Dia memang tidak sekolah atau sepandai orang, tetapi dia mendapatkan penampakan dan visi, ya, dialog dengan Tuhan. Lalu dia mendapatkan pencerahan. Ada tiga tingkatan ketika orang itu spiritualnya itu tergali. Saya kaitkan dengan pesan pada orang mengenai emansipasi, yaitu dari gelap terbitlah terang. Nah, di sini Santa Katarina itu mempunyai hal itu, tiga tingkatan tadi. Yaitu yang pertama, yaitu purifikasi, itu membedakan roh, mana yang baik dan mana yang benar. Lalu yang kedua itu iluminasi, artinya menyatakan kebaikan pada orang lain, membantu orang lain. Itu dalam dialog dengan Tuhan itu, Tuhan membimbing Santa Katarina ini untuk supaya lebih berbuat kasih. Lalu yang ketiga itu union, Tuhan dengan Tuhan. Nah, kesatuan dengan Tuhan itu akhir tujuannya itu. Jadi ada tiga tadi. Makanya pandangan emansipasi ini tidak salah. Bagi gereja justru ini merupakan suatu pembaruan di
mana orang ketika mengalami penderitaan, ya mereka juga harus memiliki keterbukaan untuk berubah. Begitu. Terima kasih. Ini singkat, mungkin bisa ditambahkan. Ya, silakan Kak Rangga kalau mau menambahkan pandangan gereja mengenai emansipasi wanita. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Saya rasa Romo sudah memberikan semuanya, tapi di sini saya hanya mungkin memberikan pandangan saja sedikit bahwa memang perlu kita ketahui dulu bahwa emansipasi itu kalau kita lihat itu lebih pada kesetaraan, dalam artinya bahwa kalau pada zaman dulu itu kan wanita itu selalu dipandang rendah dan lain-lain, sehingga peran Kartini dalam melakukan emansipasi itu supaya wanita itu jangan dianggap rendah begitu. Nah, kemudian menanggapi hal tersebut yang dilakukan oleh Kartini, saya rasa yang sudah dijawab oleh Romo itu tentang untuk Santa Katarina itu sudah dijawab. Kenapa gereja mau supaya semua umat manusia itu harus keluar dari penderitaan, dalam artinya bahwa gereja turun tangan yang membantu supaya semua umat manusia itu tidak berlarut-larut atau tenggelam dalam penderitaan, tapi harus bangkit dari penderitaan dan hidup bersama dalam suatu kebahagiaan dan sejahtera. Mungkin itu saja tambahan saya. Terima kasih. Nah, Andreas, ada tambahan pertanyaan nggak dari kamu? Kalau dari saya ya, mengenai Ibu kita Kartini dan gereja Katolik tentunya. kalau yang mengenai dari Ibu kita Kartini, pandangan sebagai dari gereja Katolik, saya mengartikan ya sama yang tadi Romo sampaikan ya, di mengenai Yesus yang menghibur perempuan-perempuan, terus Veronica, terus Bunda Maria, ya waktu Yesus mengajar berkarya itu sering dijumpai oleh seorang wanita yang berzina, yang harus diampuni. Akhirnya menerima tawaran dari Tuhan Yesus untuk menjadi pelayannya. Juga Maria dan Marta juga melayani Yesus. Pun dari secara pribadi semuanya itu dilakukan oleh para wanita yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu juga dengan Kartini mengisahkan dalam tulisan kata-kata habislah gelap terbitlah terang, itu waktu malam Paskah kemarin itu juga berbeda sebenarnya, temanya juga Paskahnya juga sama gitu, dengan gelap kemudian terbitlah terang, itu seperti ya Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Itu melambangkan sebuah lilin yang menyala kemudian tiba-tiba menjadi gelap, habis itu terang kembali. Dan secara pribadi pandangan dari Tuhan Yesus diinspirasikan oleh Ibu Kartini itu jadi sama dengan perayaan Paskah, itu tentang bangkitan Yesus mengalahkan kegelapan, jadi terang yang membawa keselamatan, terang yang membawa kehidupan, yang buruk jadi lebih baik, rusak
di porak-porak kembali, dipulihkan kembali. Dan di kisah Ibu Kartini sangat sangat bagus, sangat mengagumkan sekali, inspirasi. Terima kasih. Oke. Sharingnya bagus banget. Ada lagi, Andreas? Tidak ada. Enggak ada ya. Oke. Nah, menurut Kak Rano dan Romo sendiri, apakah dunia modern sekarang ini masih banyak nggak sih yang terpanggil menjadi imam, brother maupun suster? Karena saya melihat fakta di lapangan, benih panggilan itu semakin sepi, yang mendaftar bahkan yang ditafsirkan menjadi Romo pun semakin sedikit. Itu menurut Romo gimana dan Kak Rano sendiri? Caranya untuk membangkitkan semangat panggilan itu gimana? Secara ketika lagi kartinian. Dapat gak poinnya? Saya juga tuh nggak mau dulu. Gini, Gimana Kak Rano? Kok pakai bingung ya pertanyaannya ya? Ya jadi Atau pertanyaannya kan, saya mau menjawab Mm-mm. pertanyaan. Mm-mm. oh, Romo mau menjawab. Ya, silakan. Ya, ya, ya. Eh, untuk masa sekarang, mengapa panggilan itu semakin menurun ya, dalam arti jumlahnya menurun. Itu pertama, itu ada kemungkinan ada peran dari orang tua ya, mungkin waktu masih kecil anak-anak itu mungkin jarang diajak ke gereja, walaupun diajak nanti kemungkinan ada orang tua yang tidak menyetujui, jangan masuk karena cuma anak saya sudah cuma satu atau dua saja gitu. Mungkin kedepannya itu orang Katolik itu anaknya itu banyak, bukan hanya cuma dua anaknya. Jadi mungkin 4 atau 5. Jadi kalau ada yang satu masuk, masih ada cadangannya yang lain itu. Mungkin ya begitu. Kalau cuma 2 saja, mulai keturunan, dengan keturunan. Nah, mungkin situasi inilah yang membuat panggilan menurun. Nah, ditambah juga pengaruh lifestyle sekarang, di mana mungkin gereja. Nah, ini kegiatan-kegiatannya mungkin tidak membuat enjoy atau gimana. Nah, ini perlu ditinjau ulang untuk misalkan kebetulan saya ini belajar pastoral. Nah, ini permasalahan ini juga mungkin di paroki sudah banyak kegiatan. Cuma untuk masuk ke dalam hati itu. Ini bisa mendukung mereka, memotivasinya supaya panggilannya itu semakin bertumbuh kembang gitu. Ya. Bagaimana penjelasan saya? Tadi agak kefokus Romo soal kegiatan paroki di Cepu. Oke, itu kegiatannya seperti apa ya? Panggil tapi Oh iya ya. Yang kegiatan paroki Cepu.
Nah, kebetulan saya ini karena kurang mengikuti yang kegiatan yang di sana. Nah, mungkin ada postingan untuk kegiatan. Saya lihat ada kegiatan dan tadi saya lihat Instagram itu mereka ada kunjungan ke paroki Tuban kalau tidak salah. Nah, begitu. Lalu ada juga kegiatan rohani. Itu yang penting juga. Kegiatan rohani, mungkin doa-doa, rosario ataupun itu diperdalam sungguh. Ya Romo, Itu penjelasan begini saya. Oke. Kalau Kak Rano sendiri gimana menanggapi pertanyaan tadi? Gereja kehilangan calon imamnya secara drastis. Nggak hanya calon imam ya, calon biarawan juga turun drastis. Nah, gimana sih kakak menanggapi ini? Kalau menurut saya itu mungkin yang paling utama itu yang sangat berpengaruh itu seperti yang tadi Romo katakan, yaitu keluarga. Kemudian yang kedua ialah soal pergaulan, dan yang ketiga ialah soal media sosial, dan yang keempat ialah soal pribadi. Nah, seperti yang tadi Rom sampaikan, memang itu betul bahwa dalam keluarga itu kebanyakan itu kalau yang punya anak satu atau anak dua, itu otomatis kalau ada seorang pastor atau seorang suster meminta kepada orang tua supaya anaknya jadi suster atau jadi pastor, itu pasti kalimat yang keluar itu seperti yang Rom katakan, waduh saya punya anak satu baru dia masuk ke sana, nanti bagaimana saya punya keturunan lagi. Nah itu yang seringkali didapatkan dalam keluarga. Nah jadi semuanya ini berpulang pada keluarga sendiri. Tadi Romo katakan kalau berkeluarga itu yang cuma anak satu begitu kan Romo. Jadi yang cuma anak satu gitu, mesti lebih supaya kalau yang satu tidak masuk ya yang satu bisa masuk gitu. Itu soal keluarga. Kemudian soal pergaulan. Pergaulan ini juga sangat penting karena di mana seseorang anak muda bergaul dengan orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, maka pasti jenis panggilan itu cepat sekali dia akan terangkat. Berbeda dengan orang kaum muda yang bergaulnya itu sering punya istilahnya bahwa jarang-jarang ikut kegiatan seperti yang tadi Romo katakan itu, sehingga kalau mau kita ajak untuk masuk biara atau jadi suster atau lain-lain itu dia lama atau sulit sekali untuk menanggapi panggilan itu. Nah kemudian yang berikut ialah soal media sosial, karena media sosial ini juga mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Selamat dia begitu, dia bahwa media sosial sekarang kan banyak hal-hal yang setiap hari itu baru begitu. Kemudian dia selalu mengubah anak-anak juga punya pola pikir. Misalnya begini, ketika sebelum mengenal media sosial, itu niatnya mau jadi pastor, niatnya mau jadi suster dan lain-lain. Tapi ketika sudah mengenal media sosial, itu kurang itu dia punya panggilan, artinya hilang itu dia punya panggilan, sehingga media sosial ini sangat mempengaruhi sekali. Nah kemudian yang terakhir itu soal pribadi sendiri. Nah kita kalau kita lihat dalam konteksnya atau kisahnya Lewi Cukai dalam kitab suci itu, Injil itu,
Kan ketika Yesus datang untuk memanggil Lewi dan kita itu, apa yang Lewi lakukan? Lewi tidak melakukan apa-apa. Lewi tinggalkan pekerjaannya sebagai seorang pajak supaya itu langsung dia ikut Yesus. Dalam artiannya begini, ketika kita sudah memilih untuk mengikuti Yesus, maka yang lain kita tinggalkan. Dalam artiannya dia punya istilah kalimat romantisnya begini. Kalimat romantisnya begini. Jika engkau mencintai Yesus, maka tinggalkan si dia di situ. Artinya begini, mencintai itu harus meninggalkan. Kalau sudah mencintai Yesus, berarti harus meninggalkan yang lain. Nah itu soal pribadi. Karena pribadi, ya anak-anak muda ini kadang-kadang juga hari ini bilang A, hari ini artinya mau A, esoknya sudah lain lagi begitu. Jadi semua ini terpengaruh oleh dunia mana? Dunia maya. Artinya serba online. Jadi media sosial ini sangat berpengaruh. Nah, oleh sebab itu, cara untuk mengatasi atau membuat supaya anak-anak muda itu lebih terpanggil lagi dalam menjadi seorang imam, menjadi calon imam, maupun menjadi suster, dan lain-lain. Itu cara yang paling realistis yang tadi Pastor katakan, Romo katakan, ikuti kegiatan, ajak dia untuk ikuti kegiatan. Ya, kalau memang dia sudah terbiasa dengan media online, game dan lain-lain, game online, fire dan lain-lain, itu mari kita ajak mereka supaya terlibat dalam kegiatan OMK. Karena ada 4 hal yang menjadi cara ampuh untuk mengatasi dia. Yang pertama itu kita harus melihat dia dulu, melihat dia, kira-kira apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangannya. Kalau kelebihannya itu dia suka main-main game dan lain-lain, cara pandang kita. Kalau kekurangannya itu dia malas-malas ini, cara melihat kita. Kemudian yang berikut ialah ketika kita sudah melihat dia, kita harus mendekati dalam artinya bahwa pergi lalu mendekati, menanyakan apa yang menjadi kendala dan lain-lain supaya sesudah mendekati kita harus merangkul dalam artinya kita harus mengajak dia supaya ikut terlibat dalam kegiatan kerohanian. Sesudah kita merangkul, maka hal yang paling terakhir ialah kita akan membuat dia bahagia. Bahagia dalam artian begini, dia sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan kembali pada cara hidup yang baru. Makanya tema pada malam hari ini sangat menarik, yaitu sudahkah semangat panggilan kita seperti Kartini. Makanya saya ambil 3 hal dalam konteks Paskah, kemudian hari Kartini, dan kemudian ialah hari panggilan sedunia. Dalam konteks Paskah itu Yesus bangkit dari alam maut lalu hidup kembali. Seperti yang tadi, kalau kita sudah melihat tidak punya teman, dia fokusnya di game terus, maka kita harus mendekati, kita tarik, kita rangkul dia supaya dia jangan terus-menerus bermain dalam game, tapi harus aktif dalam kegiatan-kegiatan OMK dan lain-lain. Kemudian hari Kartini, kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan atau biografi tentang Kartini, itu satu hal yang mungkin saya ambil dari kisahnya itu ialah keberaniannya. Misalnya begini, kalau kita sudah mengajak teman yang selalu bermain game itu, lalu dia mau ikut dengan kita, berarti dia sudah berani meninggalkan hidup yang lama itu, caranya lama yang selalu main game. Itu dia sudah berani keluar. Kemudian dalam konteks panggilan sedunia,
hari 2 panggilan sebelumnya itu berpulang pada dirinya sendiri. Nah, tugas kita ialah hanya melihat, mendekati, mengajak atau merangkul dan memberi dia kebahagiaan. Saya rasa 4 hal itu adalah salah satu cara yang dapat membuat teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita itu bisa tertarik untuk menjadi sahabat imam, sister, buder, dan pater. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Andres, ada yang mau kamu tanyakan nggak? Ini udah mau menuju 9:30 malam, kasihan Romo juga kayaknya capek sekali seharian. Kamu mau nanya nggak ke Romo, mumpung masih ada waktu? Ya, gimana Andres? Lopet ya. Akhirnya gue juga mau lopet. HP-nya udah mau lopet, oke. Sebentar. Ya. Oke. Naik ya kesimpulan hari ini, tema hari ini, apa yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid baptis dalam nama Yesus. Mereka ditugaskan ataupun mereka dilaksanakan semua pekerjaan dan pelayanan, terus mewartakan Injil, juga para romo, para leader, para suster yang ingin hidup selipat dengan Tuhan meskipun tidak menikah di kerjaan Allah. Juga panggilan hidup keluarga, para suami istri yang anak muda yang sampai sekarang ya masih statusnya masih sekolah, masih kuliah ataupun kerja, dan pelayanan dengan Pak Presiden, Wakil Presiden itu juga panggilan. Pun sampai saat ini ya tahun ini juga tetap masih mendukungkan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu juga panggilan Tuhan gitu. Walaupun sudah terpilih sudah dianut oleh masyarakat Indonesia jadi presiden, wakil presiden, itu sebuah panggilan Tuhan, mukjizat dari Tuhan. Karena walaupun dari keputusan MK itu masih nggak bukan main-main sih sebenarnya, karena kan pemilu curang itu ya sudah berlalu, walaupun itu terpilih, walaupun sudah terpilih Pak Prabowo, nanti tinggal dealnya di deal pelantikan, tetap doakan, itu sebuah panggilan Tuhan. Dan juga untuk para imam atau diakon, calon imam, baik yang seminari menengah atau seminari tinggi maupun yang daerah tetap semangat ya dalam dan untuk dan berkeluarga, para suami istri ataupun mereka yang mempersiapkan untuk kehidupan tangga, dan tetap tidak dalam meneladani keluarga kudus, untuk para remaja yang atau kaum muda tadi sudah
disampaikan kadang masih ada yang semakin menurun panggilan menjadi seorang imam, bruder atau suster, tapi masih banyak yang memilih dan panggilan yang beda, profesi ataupun istilahnya tuh kayak karir yang yaitu juga tak jalanin dan ini tesnya. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum kita akhiri dengan doa, ada satu pertanyaan dari tim, yaitu apa pesan bagi kaum muda dan mudi agar bisa mencontoh Ibu Kartini dalam hal panggilan ya Romo dan Kak Rano. Pesannya apa untuk kaum muda? Iya, kalau pesan saya duluan ya Romo isi. Ya kalau pesan dari saya itu satu kalimat atau dua kalimat ya. Pesannya gini, Bebas. kalau Bebas. ya pesannya gini. Kalau Tuhan menghendaki untuk kamu menjadi saksinya, maka itulah yang harus kamu cintai dan itu saja pesan. Oke. Cintai apa yang dilakukan ya Kak ya, poinnya. Ya. Jadi pesannya itu bila Tuhan menghendaki kamu untuk menjadi saksinya, maka itulah yang harus kamu cintai dan kamu kerjakan. Oke. Baik. Kalau Romo sendiri pesan untuk kaum muda apa? Ya, pesan untuk kaum muda ini belajar terus, bermimpi. Itu kata Kartini itu ada dalam buku apa itu yang habis gelap terbelah terang. Nah, itu bagus sekali untuk dijadikan contoh. Jadi ketika kita bermimpi dan studi atau dalam pendidikan, belajar terus baca, menulis, nah itu akan mencerahkan baik budi, hati, dan juga pengalaman itu akan tercerahkan dengan apa yang kita baca, sehingga apa yang kita baca kita praktekkan dengan baik, dan juga ditambah dengan doa, itu jangan lupa juga. Nah, dengan kedua hal itu, dengan pendidikan dan dengan doa, pastinya nanti akan bisa tercapai harapannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo, Kak Rano, Dek Trias. Nah, sebelum kita menutup forum malam ini, ada doa penutup. Andreas lagi mau mimpin atau saya? Nanti diakhiri dengan berkat dari Romo. Saya nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke. Pada kita menutup acara podcast Kartini pada malam hari ini, Bapak, ya Bapak di surga, syukur kepadamu berkat rahmatmu melalui pada perayaan panggilan sedunia yang ke-61 ini, juga Hari Kartini. Kami sebagai kaum muda, sebagai generasi penerus, untuk tetap meneladani Ibu Kartini dan emansipasi wanita, tapi segelap terbitlah terang. Kami yang seringkali masih berada dalam kegelapan, dan seringkali kami masih berada dalam situasi terburuk, dan percayakan Tuhan sepenuhnya kepadamu, melalui setiap rencana yang kau berikan, semua menjadi berkat dan karunia, sehingga kami dapat menjadi anak-anak terang, garam dan terang dunia, membawa keselamatan, membawakan iman, harapan, dan kebenaran. Bapak, terima kasih juga untuk panggilan hidup selibat, Romo, Brother, Suster, biarawan, biarawati, dan juga panggilan hidup berkeluarga, panggilan hidup remaja,
profesinya, segala pekerjaannya, dan segala apa yang dikerjakannya, semua menjadi berkah dan karunia darimu sendiri. Semoga melalui campur tanganmu, Roh Kudusmu sendiri bekerja dalam hati mereka, agar tetap setia mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, kami akan beristirahat. Kiranya istirahat kami pada malam hari ini, jagailah kami, bila kami tidur. Semoga besok pagi kami dapat bangun dengan semangat dan segar, mengawali aktivitas pekerjaan dan segala rencana-rencana esok hari yang akan kami kerjakan. Ampunilah semua dosa-dosa kami sepanjang hari ini, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Bapa, ini semua kami mohon kepadamu, dengan perantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan Bunda Maria, bersama dengan para kudus, bersama dengan santo dan santa pelindung kami masing-masing. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Romo, Kak Rano. Sampai jumpa. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo, Kak Rano. Terima kasih Romo. Sampai jumpa di acara berikutnya, dan pantau selalu akun Instagram kita, TikTok kita, YouTube kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih.